Oke teman-teman, dan kali ini saya bermain di bengkel cat terbesar di Tangerang. Dan kebetulan saat ini saya sudah ditemani oleh ownernya langsung nih, dengan Ko Avian. Waduh ya, Mas Jarwo. Sehat. Apa kabar Mas Jarwo? Alhamdulillah, lama nih gak ketemu. Ada 4 bulan ya kita 4 bulanan ya? Ya, 4 bulan gak ketemu. Oke. Kita mau Mas Jarwo nih. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya, Ko ya. Sehat ya? Sehat. Oke teman-teman, jadi di sini akan saya rekomendasikan bengkel cat nomor 1 di Tangerang nih, dengan kualitas yang sangat bagus, dengan proses yang sudah standar ya. Standar. Sudah melalui proses standar cat dan kualitasnya tidak kalah dengan dealer resmi. Betul. Ada ruang open juga. Setuju. Nah, yang tidak kalah menarik nih, harganya. Ya, harganya dimulai dari 250.000. Mulai dari 250.000 ya. Betul. Per panel. Per panel. Nah, masih garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun teman-teman. Kalau pudar, ada cat custom boleh ke sini. Oke, jadi garansinya tidak main-main ya. Ya. Garansi catnya sampai 1 tahun teman-teman. Jadi nanti jika pudar bisa balik lagi ke sini. Betul. Nah, di sini teman-teman paling rekomendasi banget teman-temannya untuk tempatnya teman-teman, karena di sini prosesnya juga sesuai prosedur ya. Betul, sesuai prosedur. Nanti mungkin Mas Jarwo saya jelaskan. Oke. Tahap-tahap dalam kita proses ngecat itu. Kebetulan di tempat sini semua tahap ada. Ada ya. Sedang kita kerjakan. Mungkin nanti kita lihat-lihat sambil kita bahas tahapnya apa aja. Oke. Gitu, Mas Jarwo. Yang belum tahu nih alamatnya ada di mana? Alamat kita sebenarnya posisinya di Jalan Marsikal Surya Dharma, Neglasari, Tangerang. Oke. Lebih tepatnya kalau tahu apartemen Aeropolis, ya kan, atau pintu M1 atau TOD Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Lebih tepatnya dekat-dekat sekitaran situ. Dan kalau zaman sekarang sih udah gampang ya, Mas Jarwo. Ada yang namanya Google Map, ada Waze. Ya. Tinggal googling aja Tower Body Repair, nanti diarahin. Gitu. Oke, jadi teman-teman untuk alamat lengkapnya teman-teman bisa simak di bawah video ini, atau teman-teman bisa janjian langsung dengan Ko Avian. Betul, nanti telepon aja ke saya atau WA 0813 1874 1766. Oke, langsung kita sisipkan di video ini teman-teman. Oke Ko, untuk minggu ini ada proyek apa nih? Nah, kebetulan Mas Jarwo tadi kita ada baru datang masuk pas itu. Nah, ini mobil Honda Mobilio. Oke, ini progres cat apa ini? Rencananya awalnya dia pengennya tuh ngecat belakang aja nih, Mas Jarwo. Cuman kan dia lihat banyak, pas datang ke sini kita liatin banyak yang lecet-lecet kecil dan tidak memungkinkan itu untuk dipoles saja. Akhirnya kita sarankan untuk cat full body. Full body ya. Sampai akhirnya dia berani datang. Awalnya Mas Jarwo dia ini konsultasi dulu via WA dan via telepon. Awalnya udah kirimin foto-foto atau video. Itu bisa. Bisa ya. Awalnya dia seperti itu dulu. Dia nego. Ya kan awalnya kita bilang ya namanya mobil kita juga nggak bisa lihat. Ya harus kita harus datang dulu cek gitu. Ya. Pas datang ke sini ya akhirnya kita udah lihat. Nah sesuai kondisinya nanti. Sesuai kondisi ini ya kayak gini teman-teman kelihatan. Ini dulu mungkin dia cerita bekas tabrak motor sampai akhirnya agak penyoknya lebih dalam, tapi dia dempulnya terlalu tebal. Oke. Jadi makanya akibatnya dia agak pecah-pecah. Nah proses di kita ini nanti kita kerok. Oke. Nanti dikerok semua sampai ketemu lagi besinya, platnya ya. Platnya sama semuanya. Siap. Tapi ini yang kena kerok ini sama lisplang. Oke. Gitu. Jadi nanti ini cat full body ya? Cat full body betul. Oke. Jadi teman-teman tadi juga ada testimoninya. Teman-teman nanti bisa konsultasi dulu dengan Ko Avian ya? Iya via WA. Biar dikirim dulu videonya, tuh fotonya boleh bisa. Oke. Jadi nanti teman-teman kondisinya seperti apa nanti bisa hitung-hitungan. Bisa hitung-hitungan langsung. Kalkulasi kira-kira budget berapa ya? Betul. Paling banyak sih ya teman-teman sering kali nanya harga dulu sama kapan pekerjaannya gitu. Karena walaupun kita tempatnya di dalam mungkin Mas Jarwo ya kondisinya ya loadingnya lumayan banyak gitu. Jadi ya nanti tinggal WA kalau mau lebih cepat kita kabarin Mas hari ini ya datang ya kalau bisa gitu. Tapi kalau paling banyak sih teman-teman bisa juga namanya berobat jalan Mas Jarwo. Berobat jalan. Gimana itu? Misalnya teman-teman nih gue ada waktunya Sabtu Minggu. Sedangkan kita pekerjaan yang benar itu 4 hari Mas Jarwo. 4 hari ya. Yang benar. Proses itu kan dimulai dari kita mobil datang kayak gini, bongkar pasang, terus kerok, ketok, sampai dempul, poksi, terus sampai lagi namanya naik cat dan naik clear. Setelah itu finishing, poles, sama pemasangan. Itu proses itu membuahkan sebenarnya makan waktu 4 hari. 4 hari yang bener ya? Benar. Cuman kadang-kadang ada teman, aduh kok lama nih mobil gue mobile terus. Terus ada juga yang mungkin driver online ya kan. Kok nggak bisa ya ditunggu ya? Nah, sebenarnya bisa-bisa aja, Mas Jarwo. Cuman ya itu kita bilang mungkin hari pertama datang itu kita
kita bongkarin, kita bersihin, kita kerok sampai mungkin didempul dan dipoksi. Tahap itu. Tahap pertama ya. Tahap pertama. Kalau memang memungkinkan waktunya untuk sampai dia mau nunggu tuh sampai naik cat ada naik clear, ya mungkin bisa. Bisa ya. Gitu. Tapi tetap bertahap ya. Tetap bertahap. Ya mungkin biasanya sih sampai dempul. Mungkin hari Minggunya dia datang lagi. Ya. Itu mungkin naik clear dan naik pernis. Gitu. Sampai poles ya. Iya. Tetap belum bisa dipoles Mas Arwo. Belum ya? Belum bisa. Nanti paling datang lagi ya poles. Jadi teman-teman jangan tergiur, pekerjaannya cepat ya. Oh iya, kalau langsung cepet langsung jadi saya nggak berani terima karena itu pekerjaan yang dipaksa. Buru-buru ya. Buru-buru. Jadi kualitasnya juga nanti cepat pudar lah. Betul, lebih baik ya pelan-pelan. Sesuai prosedur ya. Gitu. Jadi teman-teman di sini juga ada banyak progres nih. Jadi teman-teman jangan khawatir walaupun di sini antriannya banyak, tenaganya juga sudah mumpuni ya. Mumpuni. Nah makanya yang tadi kita bilang Mas Jarwo ini baru datang cat full body ya, ini pertama kali masuk nih teman-teman kayak gini nih Mas Jarwo. Siap. Nah ini bongkar pasang nih, bongkarin dulu. Pasang ya, semua diturunkan ya. Ya. Jadi kebetulan request konsumennya ininya minta dibuka. Kelipit kacanya. Karetnya ya. Karetnya. Nah ini kenapa harus dibuka nih teman-teman? Ada banyak orang ngecat tuh kalau ini yang nggak dibuka kita pasang kertas lem teman-teman. Nih Mas Jarwo. Pasti kena ya. Nah. Jadi ini yang nggak sempurna, jadi ada tanda di sini bekas cetan. Tapi kalau kita buka kayak gini, bener-bener kan ngecat bener-bener kan sini sampai sini full. Jadi bener-bener bagus, kelihatan original ya, betul. Jadi ya nggak ada ciprat-cipratan cat. Betul. Makanya semua proses kita balikin lagi ke konsumen, ada resiko. Makanya saya bilang kayak tadi konsumen ini saya bilang, Pak ininya mau dibongkar nggak? Resiko terburuknya ya karetnya pecah, Bapak beli lagi gitu. Tapi kalau dia takut ya nggak mau ya, kita juga nggak berani. Tapi kan bisa dapatkan hasil yang maksimal. Betul. Ya? Kalau memang ini dibuka ya hasilnya lebih maksimal. Nah, ini tadi kalau boleh tahu ini cat full body kena berapa ini? Kebetulan sebenarnya dia full body keliling sama ada beberapa kerok. Kadang-kadang teman-teman ya mohon maaf, kita mulai dari 6 juta, 6 juta sampai ya? 10 juta. Full body ya? Full body. Jadi lihat situasi dan kondisi juga. Betul. Nah, kalau yang ini kebetulan dealnya sama kita itu awalnya 10 juta. Ya. Cuman karena udah like and subscribe, diskon 20% lagi. Nah, jadi 8 juta toh? 8 juta. Dia nego lagi sampai akhirnya dilihat 7,5. 7,5 ini prosesnya juga tidak asal siram cat ya. Enggak. Semua diturunkan, part-part yang harus dicopot ya. Betul. Sama dia minta dalamannya juga dicat, Mas. Jadi full ya. Betul. Nah, nih dalaman ininya biasa ya teman-teman ya. Mas Jarwo nih kalau misalnya buka pintu suka mentok tuh. Dia pada lecet nih, dia dalamannya minta dicat juga. Injekannya. Gitu. Jadi kasarnya luar dalam. Luar dalam ya. Itu include luar dalam dan pengerjaannya juga sebagian ada yang dikerok ya. Dikerok pasti. Ada penambahan biaya teman-teman. Kayak gini nih ya. Ini dibuka-bukain, jadi tidak dilem-lem gitulah nih. Semua dibuka-bukain. Di sini tidak instan teman-teman. Jadi perfect untuk prosesnya lah yang itu. Nah, biasanya setelah dibongkar pasang seperti ini teman-teman kita lanjut ke proses berikutnya nih Mas Jarwo. Proses apa ini? Dempul ya? Dempul. Nah ini proses dempul teman-teman. Nah ini proses dempul teman-teman. Nah sekelas mobil pickup aja kita baknya mau bikin rata. Sekelas mobil pickup loh teman-teman. Yang mobil bawa barang yang biasanya digubrak-gubrakin barangnya, kita tetap prosesnya. Sesuai prosedur juga ya. Karena apa ya? Hasil itu menurut saya kalau semakin bagus kita ini merasa puas. Puas ya. Gitu. Walaupun kita ya banyak project juga pasti nggak salah-salah ya. Nggak salah-salah. Ya inilah buktinya sekelas pickup kita mau bikin rata, bikin lempeng. Ya harus benar-benar perfect ya. Ya sebenarnya ya kalau dalam bak mah ngapain sih lempeng? Yang penting cat aja gitu. Cat aja gitu kan. Cuman ya karena kitanya maunya kepuasan puas ya. Kepuasan ini proses. Ini proses kedua ya teman-teman, dempul. Full dicopot juga ya. Nanti setelah didempul nih biasanya kita ini kan selesai dempul nih. Nanti dipilihin lagi nih teman-teman. Kita liatin lagi ada yang bolong-bolong apa enggak. Nanti kita tambelin lagi sebelum naik epoxy. Gitu. Jadi tetap di kualitas kontrol juga ya. Betul. Nah, selanjutnya tahap epoxy. Nah, setelah proses dempul biasa kita namanya epoxy. Epoxy itu seperti ini nih Mas. Ini ada kebetulan sudah epoxy. Cat dasar ya. Kayak gini-gini. Ini udah epoxy nih teman-teman. Terus diamplas ya. Sebenarnya setelah epoxy itu nanti dibersihin lagi. Epoxy itu sebenarnya ini loh. Karena dempulnya warna kuning atau warna hijau biasanya, itu kita titik bintik-bintik bolongnya itu nggak kelihatan, Mas Jarwo. Tapi dengan epoxy warna abu-abu seperti ini kelihatan nanti mana yang bolong dan mana yang kotor. Kayak gini kotor nih, nanti dibersihin lagi. Jadi harus bersih-bersih. Betul. Nah, kayak gini harus dibersihin lagi. Nah, ini ada yang bolong kan, nanti nih ulang lagi. Bolong. Nanti ini didempul lagi dikit. Gitu. Tujuannya
biar apa? Biar mobil tuh perfect, tidak ada lagi namanya titik-titik bolong atau kotoran di debu. Ini di sini. Ini epoxy hasilnya juga maksimal gitu. Ya. Kalau ini kan di bidang motor, karena kita juga terima pengecetan motor, sepeda motor. Selain mobil juga ada motor. terima motor ya? Betul. Karena lagi tren nih, peremajaan motor-motor kayak motor King, motor Ninja, di remajain baru-baru lagi itu kita terima. Oke, di sini project apa ini? Ini lagi motor Ninja. Ninja SE 2014 spesial ulang tahun. Gitu. Jadi teman-teman di sini selain menerima cat mobil juga ada project motor juga ya. Jadi khusus yang hobi King, Ninja masuk. Betul. King Ninja kalau mau tahu rate-nya nanti WA saya. Tergantung kondisi juga. Tergantung kondisi ya, karena motor tua juga ya. Motor tua. Sesuai keinginan dan kebutuhan juga. Mau bongkar di tempat kita bisa, mau langsung bawa yang mau dicat juga bisa, silakan. Sesuai kebutuhan dan budget ya. Betul. Nah, ada di bidang mobil yang sudah epoxy Mas Jarwo, mau lihat di dalam. Lanjut ke bagian epoxinya. Nah, ini. Tadi kan di bidang motor kita lihatnya. Ini di bidang mobil nih. Epoxy di bagian mobil. Ini ruangan open ya kok ya? Nah, ini ruangan open ya. Nah, teman-teman. Nah, di sini kita sirkulasi udaranya benar-benar jangan sampai ada debu masuk. Ya kan? Nah, ini bidang mobil yang sudah dipoksi Mas Jarwo. Halus ya. Kayak gini nih. Yang tadi udah didempul lah, ya kan? Jadi kalau ada bolong-bolong didempul lagi ya. Nah, betul. Nah, ini nih. Ini Mas Jarwo kan udah dipoksi selesai. Ini ada yang bolong-bolong nih. Ada yang bolong-bolong masih bergelombang. Nah, kita bentuk lagi. Nah, ini tahapnya ya seperti itu. Ini tahap dari sini nanti kita naik clear. Naik cat. Cat dulu baru clear. Cat dulu baru clear. Jadi teman-teman kalau untuk bolong-bolong dikit kan dicat langsung bisa. Tapi kalau di sini nggak asal cat ya. Iya. Kalau ketemu bolong-bolong ditempul lagi. Jadi tujuannya itu menghindari kalau udah namanya naik clear ya kita harus ulang lagi dari awal. Gitu. Jadi inilah tahap penentu sebenarnya. Jadi makanya kenapa teman-teman di semua tahap ini itu semua saling bersinambungan. Dari tukang ketok sampai tukang dempul itu bersinambungan. Ya. Jadi teman-teman. Kalau nggak bener nih dari tukang tim catnya dibawa keluar lagi, lu beresin dulu. Karena ini ada garansinya juga ya. Ada garansi karena kita bergaransi 1 tahun ya. Jadi prosesnya kita harus berhati-hati. Nggak boleh terlewat ya. Betul. Jadi kalau untuk bolong-bolong dikit kan wajarnya disemprot juga bisa ya. Cuman di sini tidak mau, harus benar-benar halus. Betul. Karena dari awalnya kalau udah ada catnya itu nanti tetapnya catnya nanti makin tebel. Makin tebel ya. Hasilnya lama-lama bisa kusem, bisa apa gitu. Nah, di sini juga tersedia ruangan open teman-teman. Jadi untuk debu-debu minimalis ya untuk masuk. Minimalis, betul. Dari sini kita ada lagi tahap namanya nanti ngecat. Nah, ini kebetulan ada Suzuki Ignis, dia kayak catnya kap mesin sama bumper. Ini ada. Ini sebenarnya mobil nggak lecet, Mas Jarwo. Nggak lecet ya? Nggak lecet sama sekali, teman-teman. Cuman waktu pertama datangnya. Dia dapat informasi dari referensi pilot, memang langganan kita, suruh cat di sini. Dia tuh cuman kusem. Kusem aja ya. Jadi kap mesinnya kusem sama bumpernya kusem. Jadi dia pengen cat ulang. Dia pengen ulang. Nah, ini teman-teman kita cerita dikit ya, bukan menjelekkan bengkel sebelah atau bengkel lain gitu kan. Cara kerja. Makanya saya bilang kenapa kalau kap mesin sama atap ini, itu kalau ngomongin pernis, biasanya kita kalau pernis clear, di body itu paling 2 layer, 3 layer, Mas. Tapi kalau di kap mesin sama di atap itu kita bisa 4 layer. 4 layer ya. Kenapa tujuannya? Karena kalau si kap mesin ini panas terik matahari. Langsung ya. Langsung. Ditambah lagi kap mesin. Kap mesin dari panas terik matahari sama panas mesin. Panasnya berlapis juga. Betul. Ya. Makanya kenapa saya harus pernis lebih, biar tuh nanti ketahanan untuk kusumnya lebih lama. Sebenarnya itu sih triknya. Jadi untuk SOP-nya itu harus benar-benar dijalankan ya. Betul. Jadi untuk yang di bagian atap dan kap mesin itu harus berlapis untuk layarnya berlapis. Karena untuk menjaga ketahanan cat. Ya. Betul. Karena langsung kena terik matahari dan mesin. Nah, ini kasusnya dia baru 6 bulan ngecat. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan lalu dia ngecat, kusem. Asal-asalan mungkin ya. Nah, kita nggak tahu dah proses kerjanya gitu. Jadi di sini detail banget SOP-nya, nggak ketinggalan ya. Kap mesin, ini contoh. Ini contoh kap mesin. Kap mesin pasti kita buka. Kalau ngecat kita kap mesin pasti dibuka karena bentangannya lebar, kita butuh sudut untuk ngecatnya lebih luas. Kalau teman ditambal-tambal itu kan hasilnya nggak maksimal ya. Dan kedua, teman-teman kita sekeras Mas Jarwo kita ceritain ya. Kita ngecat nih bumper nih. Ada bumper orang ngecat cuma di bodinya mobil. Sebenarnya itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Kenapa saya bilang? Nah, namanya bumper nih ya.
Kita kalau bumper berdiri begini, bagaimana kita mau ngecat bawahnya, Mas? Yang dalam, yang bawah ya. Yang bawahnya. Ya. Kalau di mobilnya nggak bisa toh? Nggak bisa. Makanya harus dibuka. Apalagi sudut-sudut yang susah dijangkau ya. Kalau sudah dibuka kan kita nyemprot Bisa sampai ya? bawahnya kena. Kena. Ya, gitu. Jadi tidak ada celah yang enggak. Oke, jadi untuk di bengkel body repair, Tor Body Repair ini untuk SOP-nya sangat dijalankan ya. Betul. Dan untuk pengerjaannya juga sudah berpengalaman untuk tenaganya. Nanti kita lihat proses pekerjaan ngecatnya. Oke. Nah, ini proses cat ya, Ko ya? Ya, ini proses cat teman-teman nih. Kebetulan yang tadi ignis biru, Ya. bumper nih kita langsung eksekusi, langsung Ya. dicat. Oke. Oke, jadi teman-teman ini proses catnya ya. Jadi setelah dijempul terus dia epoksi, ini proses catnya teman-teman. Betul. Jadi sangat detail ya. Nah, Teman-teman harus dibongkar, diturunin ya itu. Karena bentangan lebar kita juga harus gini. oke. Jadi semua sisi akan lengkap ya, kena cat. Terkena cat. Dan ini juga dilakukan oleh tenaga yang ahlinya, Profesional betul. profesional. Karena ini tahap yang paling penting ya, Ko ya. Paling penting ini tahapnya. Nah. Karena kalau udah sampai sini gagal ya kita ulang lagi dari awal. Oke, teman-teman. jadi malah rugi nantinya. Betul. Jadi harus benar-benar diterapkan SOP-nya. Makanya kadang-kadang kenapa kita suka minta tuh misalnya ngecat berapa hari sih bumper gitu. Kita selalu bilang 3 sampai 4 hari. Kalau memangnya 3 hari ya prosesnya benar dan tidak ada kesalahan. Oke. Kalau memang ada kesalahan ya kita butuh ulang lagi gitu kan. Ya. Hapus lagi semua. Harus benar-benar bagus untuk prosesnya teman-teman. Nah ini sampai sini kalau untuk prosesnya nanti ada lagi prosesnya clear ya. Clear. Cuman kalau untuk clear kita nunggu dulu ini benar-benar kering baru kita clear. Oke. Kemungkinan 3 jam sampai 4 jam. Ada contoh yang sudah di clear nggak? Yang sudah selesai di clear ada. Kita lanjut ke belakang aja ya. Oke, siap. Saya mau jelasin alat-alatnya. Alat-alatnya ya. Iya, Pengaruh juga ya. Pengaruh. Nah, nanti teman-teman kita lihat sini. Siap. Kita langsung ke bagian Alat-alatnya. workshop lainnya teman-teman. Ini kita jaga kualitas tuh dari yang namanya bahan. Ya. Mungkin nanti kita lihat tempat kita ngecat ya kan, sama mungkin dempulnya apa yang kita pakai, Siap. clearnya apa, catnya apa gitu kan, thinnernya apa gitu. Dan dari semua bahan tetap pakai yang bagus. Oke. Dan alat pun kita menggunakan yang terbaik. Bukan abal-abal juga ya. Bukan abal-abal. Oke, contohnya apa ini? Contohnya kita spray gun. Spray. Oke. Nah, spray gun nih kita punya 3. Oke. Nah, Jenisnya apa aja dari spray gun tuh kayak tadi kan ada epoxy tuh. Ya. Warna epoxy. Epoxinya pun kita kalau mau epoxy bodi mobil, spray gunnya beda. Oke. Karena yang mempengaruhi itu nozzle. Nozzle-nya ya. di dalamnya. Nah, kita kalau untuk epoxy biasanya kita pakai yang kita mereknya Sata. Sata ya. Teman-teman, jadi kita pakai di sini pakai merek Sata, keluarannya Jerman. Jerman. Gitu. Oke. Nozzle-nya beda-beda. Nozzle itu mempengaruhi semprotan. Oke. Seberapa halus dia keluarnya. Mengeluarkan cat itu ya. Mengeluarkannya betul. Oke. Karena beda-beda. Jadi semakin dia nozzle-nya semakin kecil, Ya. Main dia bagus. semakin bagus. Oke. Makanya kita pakai Sata, ada banyak Sata Jet 1000 ini untuk cat. Untuk catnya, warna Oke. catnya. Kalau untuk epoxinya Sata Jet 3000 dan untuk si clearnya itu Sata Jet 5000. Oke, jadi oleh peralatan juga kualitas tinggi ya. Betul, untuk di karena Tor Body ya Repair ini. berdasarkan pengalaman akhirnya kita ya studi banding, belajar ya banyak ilmu ya kita pakailah kita terapin. Oke, Memang jadi benar kita hasilnya juga memuaskan ya. memuaskan. Oke. Itu satu. Nah, ini yang teman-teman kita bilang motor ninja. Oke, ini Nah, progresnya ya. Ini progresnya nih. Mungkin belum diapa-apain, baru diamplasin, belum naik cat. Ini perkakas ninja ya. Iya, ninja. Nah, ini jadi selain cat cover mesin di sini juga sandangan juga ya. Bisa. Oke, jadi Body-body, mulai dari mesin, apa, semua dicat di sini teman-teman. Jadi Nah, mungkin di sini cukup sampai sini. Kita balik lagi masalah bahan ya, Mas Darwo. Mau lihat kita bahan. langsung ke bahannya teman-teman. Tadi kayak masalahnya yang pertama yang baru masuk ya, Mas Darwo ya? Ya. Untuk Kayak kualitas mobil bahannya ini ya? Ya. Sempat Mobil dites yang juga ya. ini pertama kali masuk kan kita bongkar pasang nih. Ya. Yang tadi nanti selesai tahap dia sampai epoxy, Ya. sampai epoxy kan langsung nanti masuk ruangan. Butuh dicat dong. Ya. Nah, setelah dicat itu sebelum dicat itu kita namanya QC dari warna cat. Oke, QC ya. QC catnya. Oke. Dalam arti harus sama benar harus sama ya. sama. Nah, setiap mobil tuh sebenarnya ada kodenya. Ya. Kode cat. Nah, mungkin Walaupun hitam itu gak semua hitam gitu ya. misalnya mobil Avanza hitam, Mobilio hitam, Innova hitam, itu belum tentu sama. Nggak salah-salahan hitam gitu ya. Nggak salah hitam. Ada Tapi kodenya. ada kodenya. Mungkin bisa dilihat di pintu mobil. Gitu. Jadi kebanyakan orang cat kan yang penting hitam gitu ya. Nah, iya beda-beda. Nah, dari pintu mobil nih, teman-teman. Nah, Pintu mobil sebelah mana? Sana ya? oke.
Tadi udah ya ini Mas ya? Udah tunjukin ya. Ah, di sini Mas. Oke. Kodenya ada di sini ya. Nah ini kalau untuk Honda ada kodenya di sini nih. Siap. Ini Honda C ya kan, ada panelnya di sini kodenya. Ini kode catnya TE7E386NHK731PL. Ini kode catnya. Oke, jadi nggak sembarangan hitam pakai hitam gitu ya. Hitam. Sesuai kode. Betul. Dari catnya. kode mungkin kita langsung bisa ke workshop pembuatan bahan catnya. Ntar ditimbang, diukur, disamain. Nanti kita tunjukin caranya ke teman-teman. Dan nanti sebelum naik cat juga sampling dulu ya. Sampling dulu, betul. Ambil sampling dulu, harus sesuai apa enggak? Oh, harus sesuai hitamnya ya. Oke, dan untuk teman-teman yang misalnya ada mobil tuanya atau mobil kesayangan orang tuanya, mau dirubah warna, model-model warna sekarang, tunjukin foto atau tunjukin bahan warna sampelnya, kita bisa buatin. Oke, jadi di sini untuk tenaganya sudah berpengalaman ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, akan dihandle dengan tenaga-tenaga yang sesuai bidangnya. Betul. Oke, kita langsung ke ruang bahan yuk Bang. Ruang bahan, oke. Nah teman-teman, kalau kita lihat di sini juga ada bahan ruangan apa ini Bang? Ini ruangan cat. Ruangan cat ya? Ya, ini sebenarnya disebutnya alat buat ngaduk cat. Alat buat ngaduk cat ya? Jadi cat itu teman-teman kayak tadi misalnya sesuai kode, itu hitam, campurannya itu bukannya hitam aja tok satu gitu. Mungkin dia ada hitam kebiruan atau hitamnya agak kuning atau kemerahan gitu. Jadi warna ini banyak variasinya. Sesuai kodenya tadi ya. Sesuai kodenya. Dan walaupun itu sebelum naik cat juga sampling dulu. Sampling dulu. Jadi teman-teman bisa lihat juga kalau memang mau percayakan ke saya ya, dipercayakan tim kami sesuai. Tapi kalau misalnya teman-teman coba kok gue lihat dulu warna catnya kayak gimana, ya udah teman-teman datang dulu, nanti pada saat udah disampling datang saya tunjukin ini catnya kayak gini, mau apa enggak. Iya, jadi sebelum naik cat nanti konsultasi dulu ya. Konsultasi. Harus ada kesepakatan. Betul. Tapi rata-rata sih kalau nggak full body sih ya, misalnya sekeliling-keliling sih biasanya nggak pernah minta sampel. Ya. Biasanya minta sampel tuh teman-teman yang tahu dong, kalau misalnya kayak BMW ada BMW Silver yang baru tuh, yang abu-abu gitu. Lagi tren dia orang pada minta gitu. Oke, jadi di sini tidak menerima mobil Jepang aja ya? Mobil Eropa semua? Eropa main Eropa. Ya? Banyak kan ya mungkin dari showroom-showroom di sekarang Tangerang ya. Iya. Gitu. Jadi di sini juga relasinya banyak. Jadi teman-teman walaupun antri jangan khawatir. Di sini tenaganya juga banyak banget. Oke, ini juga ada ruangan catnya ya. Betul. Luar biasa teman-teman. Jadi ini catnya kita pakai bodian dari Korea brandnya. Gitu. Kualitasnya juga kualitas Korea ya? Korea, betul. Tapi ya kita berani garansi 1 tahun. Nah, gitu. Jadi ini juga garisnya nggak main-main teman-teman, walaupun catnya pasti sampai garansi 1 tahun. 1 tahun. Oke. Garansinya sampai 1 tahun yang tidak ditemukan di bengkel-bengkel lain. Betul. Oke, luar biasa deh. Ada lagi kalau mau tahu bahan, mungkin banyak teman penasaran, kok clearnya apa sih, gitu kan. Clearnya kayak mana? Clearnya ada nih, kita tunjukin tempatnya, naruhnya. Siap. Waduh, masuk aja Mas. Nah ini ruangan clear ya. Nah ini gudang kita. Nah kita pakai dempulnya Alpha. Nggak main-main. Alpha Gloss. Ya kan. Terus clearnya? Alpha Gloss tuh dia kita udah pakai itu lebih dari 5 tahun sampai saat ini dempulnya memang benar bagus. Kualitasnya bagus gitu, ya. Kualitasnya. Jadi kita tidak pakai bahan yang ada yang lebih murah di bawah ini banyak gitu kan. Cuman kita nggak pakai gitu. Mungkin kalau untuk keuntungan lebih tahan lama. Tahan lama ya. Karena kalau namanya dempul dia untuk nahan si cat. Jadi dia kuat apa enggak? Bener-bener dempul yang bagus. Betul. Terus kalau ini clear kita. Kosong. Teman-teman, kalau teman-teman banyak tanya clearnya pakainya apa sih? Ya ini kita pakainya KCC Auto Range, teman-teman. Ini kualitas mana ini, Bu? Ini sama Korea. Korea juga ya. Cuman dia sudah di merger sama Jerman ya, dari perusahaan MIPA. Jadi kita karena brand KCC-nya udah cukup kuat di lapangan, jadi nggak berubah nama. Sebenarnya perusahaan udah beli sama Jerman. Siap. Jadi kualitas ini nggak dijual di pasaran, dia hanya jual diperuntukkan di bengkel-bengkel. Jadi tidak
diajar di pasaran ya? Enggak. Oke. Jadi dia tidak diajar di pasaran, dia jual ke bengkel-bengkel, dan kita cara penggunaannya pun benar-benar diajarkan dari tim mereka. Harus sesuai SOP ya? Dari SOP-nya. Semua dari cat, dari dempul, semuanya tuh kita diajarin sama timnya. Oke. Cara penggunaannya. Jadi harus Sesuai dengan SOP mereka juga, jadi kita ngikutin SOP mereka gitu juga. Oke. Makanya kenapa kalau kita udah sesuai SOP kita berani garansi 1 tahun. Karena SOP-nya sudah benar ya, sudah dijalankan. Yang penting benar. pudar ya, bukannya lecet kita cat lagi. Kalau cat itu kan kesalahan dari resiko ya. Kalau yang namanya pudar, kusem gitu kan. Oke. Nah kalau pudar pasti ada garansi 1 tahun ya. Garansi 1 tahun. Itu kesalahan dari prosedurnya. Prosedurnya betul. Dan mungkin kalau dari sini ya ini aja teman-teman. Kalau mau tahu hasil cat kita motor di kendaraan, ini ada motor rangkanya nih. Nah, hasilnya di cat motor Ereking ini. Ereking ya. Ini Ereking hasil ngecatan kita. Nah ini sudah finishing. Finishing dari Ereking ya. Oke. Nih, dia maunya di hitam black. Oke. Halus ya. Untuk hasilnya karena ini dicopot semua teman-teman. Copot semua betul. Jadi nggak ada yang terlewat. Oke. Jadi di sini kita udah selesai. Nah, balik lagi Mas Jaro, pas udah selesai di clear, nanti kita ada tahap berikutnya. Ada tahap apa itu? Yang namanya finishing. Finishing itu kita namanya poles dan pasang-pasang sebelum dikirim ke konsumen. Siap. Mungkin ruangannya nggak di sini, Mas. Di tempat lain ya? Tempat lain. Kita langsung ke tempatnya? Tempatnya. Oke, kita langsung sana ya. Yuk. Nah, teman-teman, kita sudah tiba di gudang satunya nih. Ini proses apa ini kok? Nah, teman-teman, ini di sini tempat proses yang namanya tahap finishing. Karena tahap finishing ya? Finishing. Oke. Dimana tuh kita finishing tuh setelah dari yang terakhir tuh tadi yang tidak kita lihat kan pengecatan. Oke. Naik warna, habis itu naik clear. Siap. Ya kan? Nah, sebenarnya selesai dari sana itu mobil box ini. Oke. Nah, yang tadi saya di awal kita cerita tuh ada yang namanya berobat jalan. Saya bilang kalau teman-teman waktunya sempit, ya mungkin dari sampai naik warna sampai naik clear, itu bisa dibawa pulang. Ada contohnya nggak? Ada contohnya? Nah, contohnya ini kalau selesai itu jadi seperti ini sebenarnya. Warnanya tetap sama nih. Cuman bedanya Mas Jaro masih kasar ya? Masih kasar, karena belum dipoles. Siap. Ini berobat jalan ya? Ya, nanti kemungkinan ya yang saya bilang kalau memang ada waktunya Sabtu Minggunya kerja, butuh waktu 3 hari, nanti selesainya ambil, dianterin lagi Minggu poles ditunggu aja. Oke, kalau untuk proses poles tinggal tunggulah ya. Tinggal tunggu gitu. Jadi teman-teman yang sibuk kerja tetap bisa cat dengan bertahap ya. Bertahap gitu. Jadi sebenarnya semakin lama kita diemin nih mobil sebenarnya semakin bagus ya. Poles gitu. Siap. Nah, ini contohnya. Jadi sebenarnya ya warna tuh tetap masih udah sama, udah jadi gitu kan. Tinggal poles. Tinggal poles. Oke. Nah, ini kan yang udah belum dipoles, masih kasar. Nah, Mas, saya ini udah dipoles nih. Yang sudah dipoles, contohnya mana? Ini Mas, udah dipoles. Ribbon ya. Lebih halus sih. Halus. Gitu. Pasti beda ya. Wah. Bener nggak? Bener. Bedanya itu doang. Ini catnya juga bagus banget hasil akhirnya ya. Betul. Seperti Ini bawaan pabrik. satu keliling. Sesuai kode lagi yang kita bilang. Gitu. Toyota ya. Walaupun ini hitam, beda sama Mobilio tadi ya. Betul, beda. Ini hitamnya hitam Toyota. Toyota. Gitu. Oke, keren banget. Jadi di sini menerima mobil all sampai mobil terbaru ya. Betul. Semua tipe mobil makin baru makin enak karena kodenya kalau ingin gampang. Nah, gitu. Makin baru makin enak dan pengerjaannya juga tidak ribet ya. Gitu. Kalau untuk mobil muda. Yang ribet tuh ya agak tahun tua lah. Ya gitu. Tapi tetap terima ya. Tapi tetap terima lah. Gitu. Oke. Terus ada proses apa lagi? Nah, itulah yang teman-teman kita bilang ini habis berobat jalan. Sebenarnya tahap dari sini nih setelah selesai. Nah, ini seperti ini nih. Yang tadinya ini udah bening sebenarnya. Kita bikin kusam lagi nih teman-teman nih. Kayak gini. Lagi. Dikusumin lagi. Ini kusam, benar nggak? Kelihatan nggak? Iya. Ini kita amplas lagi halus. Ini sebutnya namanya sanding lagi. Sanding. Kita ilangin lagi yang debu-debu yang kecil sampai mulus. Nah, dari sini kita tahap ke poles. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat prosesnya ya. Nah, poles tuh memangnya ya semua orang bisa moles lah. Di tutorial YouTube juga banyak. Ada yang pakai kompon, ipori apa. Cuman ya balik lagi teman-teman, ada beberapa teknik yang nggak bisa. Ntar kalau terlalu tekan juga bakal itu lagi kemakan lagi. Nanti ada yang namanya pakai wol untuk apa, pakai busa merah untuk apa, busa hitam untuk apa, itu beda-beda. Beda-beda jenisnya ya. Beda tahapnya, teman-teman. Jadi untuk busanya juga macam-macam ya. Macam-macam. Nah, makanya ini dari tahap ini sebenarnya kita kan habis sanding. Sanding ini pakai amplas 2000. Amplas 2000. Amplas 2000. Kita sanding. Setelah dari sini kita yang namanya
Nah, polesnya kita ini nanti kita tutupin nih teman-teman di sini pakai kertas lem. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat. Kenapa kita harus tutupin kertas lem? Yang namanya kita moles kan pakai mesin itu, Mas. Ya. Muter. Ada percikannya ya. Ya kalau di mesinnya karena ini kan rusak. Nah, kita tergores ya. Untuk melindungi Goresan. di bidang teman-teman. Kalau kena goresan ininya jelek, kelihatannya kan nggak bisa dibenerin, harus diganti. Harus ganti kalau karet-karet ya. Itu tujuannya kita tutup kertas lem. Jadi Nah, ini beberapa mobil yang selesai dipoles. Nah, ini tahapannya semua sama, teman-teman. Dari sini tuh kita pakai Ivory mungkin beli di material juga ada ya. Adalah gitu. Nggak mahal, kalau nggak salah 30 berapa. Jadi prosesnya benar-benar detail ya. Nah, dari Ivory nanti sini dari warna mobil juga beda-beda, teman-teman. Tahapannya beda-beda ya. Paling sulit dalam hal moles itu warna hitam. Jadi harus benar-benar yang ahli ya. Betul, warna hitam lebih teliti lah. Nah, kita mau lihat busanya tuh ada banyak tipenya. Nih. Seperti apa itu? Oke, kalau mesinnya kita menggunakan merek Dowell, teman-teman. Dowell. Kenapa saya pakai merek ini? Terakhir tuh 4 tahun terakhir pakai merek ini karena kualitas putarannya itu bertahan. Bertahan. Ada mungkin banyak merek-merek X yang harganya di bawah itu pada saat dia kita putar, putarannya nggak stabil. Ini mempengaruhi hasil juga, teman-teman. Jadi kerataan hasil juga mempengaruhi ya. Karena pada saat kita tekan dikit dia putarannya tetap sama, stabil. Tapi kalau merek lain kita tekan dikit dia agak berkurang ya putarannya gitu. Karena jadi kalah ya. Putarannya itu nggak sama. Makanya kenapa selalu saya terakhir tuh pakai Dewal. Belajar dari pengalaman juga. Betul. Nah, ini busanya. Ini ada busa merah, ada busa hitam. Satu lagi saya tunjukin busa hitam. Nah, ini teman-teman. Ada wall, busa hitam sama busa merah. Mas. Nah, pegang, Mas. Bedanya apa ini? Halus ya. Nah, makanya pertama kali biasanya kalau hitam kita pakai wall dulu. Kalau hitam. Tapi kalau misalnya warna kayak silver, abu-abu, kita selalu pakai tahap pertama tuh pakai yang merah ini. Yang merah. Dia agak keras gini, biasanya untuk ngangkat jamur. Gitu. Yang ini tahapnya pakai yang namanya si Ivory tadi. Jadi langsung finishingnya biasanya pakai wall yang hitam. Yang busa hitam. Karena dia lebih halus. Halus ya, lebih soft ya. Betul. Nah, kita finishingnya tuh waxnya pakai apa? Mana dia? Banyak banget ya itunya ya. Biasanya kita udah pindah-pindahin ke bentuk cairan ini. Nah, kebetulan habis ya. Botolnya mana nih? Botol bekasnya. Lagi nggak ada botolnya. Kita pakai 3M. 3M. Nah, ini ada pakai ini juga nih. Nah, cairan apa lagi nih, Kok? Ini habis dari Ivory kita pakai tahap berikutnya ini. Ini disebutnya kayak wax. Kalau orang bilang terakhir itu kit. Nah, kalau kit itu kan sebenarnya nutupin suiran yang berminyak. Setelah kenapa kalau moles tuh pakai kita merek lain ya? Kalau merek lain tuh pada saat dicuci dia bukan yang menempel, hanya langsung hilang. Nah, kalau kita pakai bahan ini kita bisa bertahan, bisa bertahan 2 minggu. Jadi belajar dari pengalaman juga. Ya. Karena kenapa orang bilang kok gua habis ngecat dulu besoknya kusam. Gitu kan. Itu mungkin ternyata bahan finishing terakhirnya. Finishing terakhirnya itu tidak mengikat di dalam. Gitu. Jadi semua proses itu berpengaruh ya, Kok? Betul. Karena pengalaman ya kita akhirnya belajar ya. Ya ini hasil belajar kita selama 2015 buka. Gitu. Jadi sudah terpercaya ya. Betul. Jadi teman-teman kalau yang memang yang mau berawat jalan, Mas bisa gitu. Yaitu mungkin ada kayak konsekuensinya ya sering bolak-balik datang gitu. Tapi mobil tetap bisa dipakai ya. Mobil bisa tetap pakai. Apalagi teman-teman yang sibuk kayak transportasi online. Betul. Itu masih bisa mobilnya tunggu. cuma satu, pakai mobilitas setiap hari itu bisa jalan. Kalau teman-teman yang sibuk juga waktunya nggak ada, teman telepon diantar jemput bisa. Bisa ya? Bisa. Karena timnya banyak banget ya. Betul. Cuman ya mohon maaf ya teman-teman ya, karena kita ada rate-nya beda. Low. Ya mungkin Grab-Grabnya bayarin lah gitu, ya kan ongkirnya gitu. Biaya jemput dibebankan ke konsumen teman-teman. Ada proses apa lagi Diko? Kalau udah selesai seperti ini ya ini terakhir nih. Selesai dipoles semua nih, ini sedang pemasangan nih teman-teman. Pemasangan aksesoris bawaannya ya. Betul. Kita pasang lagi semuanya pemasangannya. Bumper ini kan karena bumper yang kita bilang kita selalu cat bumper tuh dibongkar ya kan? Ya. Jadi nanti dipasang lagi ya. Nanti dipasang lagi gitu. Jadi teman-teman sangat detail banget prosesnya. Kita ke depan lagi ya.
Nah, teman-teman jangan khawatir, di sini juga ada mobil premium, catnya aja di sini. Betul. Jadi untuk kualitasnya, kualitasnya nggak diragukan ya, kok ya. Betul. Nah, jadi teman-teman keuntungan cat di motor body repair banyak banget, mulai dari kualitas bahannya, tenaga ahlinya, alat-alatnya itu sudah kualitas tinggi ya, standarisasi kerjanya. Jadi teman-teman untuk kualitas catnya itu tidak kalah dengan dealer resmi ya. Betul. Oke, jadi tidak usah diragukan lagi karena sudah buka mulai dari tahun 2015 ya. Jadi sudah terpercaya teman-teman. Nah, ya paling itu aja dari saya sih Mas ya. Paling kalau misalnya teman-teman ada yang minat boleh WA dulu, kirim video atau fotonya, nanti konsultasi sama saya. Terus kalau memang saya slow respon, pasti saya akan respon. Nah, gitu. Karena saya juga mobile orangnya. Itu satu, terus kedua, nanti kalau misalnya teman-teman kita kalau nonton channel ini, nanti langsung like dan subscribe, kita kasih diskon 20%. Nah, jangan lupa bukti screenshotnya kirim ke Koefian ya. Betul. Nanti pasti akan dapatkan harga terbaik. Betul. Potongan diskon. Oke. Nah, berikut informasi dari saya mengenai kondisi dan prosedur bengkel cat di Thor Body Repair. Jadi keuntungannya banyak banget teman-teman. Di sini mulai dari alat, kualitas dan tenaga yang digunakan itu profesional semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.